Bapak Ibu, kembali lagi di channel ini kita akan berbagi berbagai hal. Saat ini saya akan berbagi tutorial bagaimana kita membuat SKP final, SKP untuk tahun 2023 yang sebenarnya pada saat ini kita masih mengerjakan SKP bulan Desember yang berakhir atau deadline akhirnya tanggal 15 Januari. Dan untuk SKP finalnya di bulan Maret untuk deadline akhirnya, tetapi kita masih bisa menyicil mulai mengerjakan dari sekarang jika SKP-nya sebagian besar kita sudah siapkan filenya. Nah, Bapak Ibu, apa yang membedakan SKP final dengan SKP setiap bulan seperti yang kita kerjakan selama ini? Nah, di SKP final ya, yang membedakan adalah tidak ada menu rencana aksi. Ya, tidak ada menu rencana aksi seperti pada bulan-bulan sebelumnya. Yang ada hanya pengisian bukti dukung. Nah, Bapak Ibu, untuk memudahkan kita mengerjakan SKP final, saya selama ini Bapak Ibu untuk setiap RHK dari setiap SKP atau rencana hasil kerja, saya buat dalam bentuk folder. Nah, karena saya punya ada 8 RHK, jadi saya buat 8 folder RHK yang di dalamnya berisi file-file berapapun yang dibutuhkan setiap RHK yang diupload. Ada yang setiap bulan, ada yang beberapa bulan sekali tergantung target kita. Nah, saya ambil contoh Bapak Ibu, RHK 1 berkaitan dengan dokumen perencanaan pelaksanaan pembelajaran. Di dalamnya ada prota, silabus, RPP, rencana penilaian, dan lain-lain yang berkaitan dengan perangkat pembelajaran. Di sini dibutuhkan 2 dokumen, yang mana di rencana SKP itu diupload untuk bulan Januari, dan yang kedua adalah pada bulan Juli. Jadi ada 2 dokumen perangkat pembelajaran untuk 2 semester. Nah, karena ada 2 Bapak Ibu, jadi saya buat dalam bentuk satu folder. Di dalamnya ada 2 perangkat pembelajaran yang diupload pada bulan Januari, itu yang nomor 1, dan yang nomor 2 adalah yang upload pada bulan Juli di SKP setiap bulannya. Nah, bagaimana di SKP final? Di SKP final Bapak Ibu, kita mengupload kedua-duanya. Karena di SKP final nanti kita akan buat realisasinya adalah keseluruhan dokumen sesuai target. Di sini ada 2 dokumen, itu berarti realisasinya nanti adalah 2 dokumen juga. Nah, bagaimana 2 dokumen ini digabungkan jadi satu? Bapak Ibu ada yang membuat itu, misalnya file PDF digabungkan dulu file PDF-nya. Tetapi lebih mudah Bapak Ibu jika Bapak Ibu sebelumnya itu dibuat dalam satu folder saja. Sehingga nanti link yang kita copy untuk di bukti dukungnya adalah link dari foldernya. Sehingga ketika dibuka, maka langsung akan diarahkan ke dalam folder ini, yang mana di dalam folder berisi sejumlah dokumen yang dibutuhkan untuk SKP final. Begitu juga dengan RHK 2. RHK 2 ada 12 rencananya. Di dalam ini berisi 12 bukti dukung. Nah, ini kalau ini digabungkan jadi satu dalam bentuk file PDF, maka akan sulit, tetapi lebih mudah jika sudah digabung dalam satu folder, sehingga yang kita copy link adalah link foldernya. Nah, berikut saya akan peragakan satu saja Bapak Ibu. Karena di sini sudah saya isi, jadi saya hapus saja dulu supaya saya mencoba demonstrasikan dari awal. Untuk RHK 1, saya kira Bapak Ibu sudah terbiasa dengan beberapa menu di sini, karena kita sudah mengerjakan 12 bulan dan kita sekarang berada di penghujung.
Saya ambil contoh Bapak Ibu untuk bukti dukung. Nah, yang pertama, ya saya ambil RHK 1, rencana hasil kerjanya adalah tersusunnya dokumen perencanaan pelaksanaan pembelajaran. Nah, saya biasanya untuk kata-kata di bukti dukungnya adalah saya copy file ini sebagian, lalu mengubah kata tersusunnya ini menjadi kata kerja. Jadi diubah dengan kata menyusun, ya. Lalu pastikan yang kita copy tadi sehingga kita tidak perlu ketik dari awal. Nah, ini sudah. Lalu bukti dukungnya adalah karena ini mewakili keseluruhan dokumen di RHK 1, maka kita kopikan linknya. Bagikan link, lalu salin link, ya. Lalu kita pastikan. Kemudian, oke. Lalu kuantitasnya sudah, lalu kualitasnya. Di kualitas juga sama. Kalau ini tersimpan, ya, kita tinggal pastikan saja untuk link Google Drive dari bukti dukungnya. Lalu begitu juga dengan di waktunya. Ya, karena ini tersimpan nama bukti dukungnya, tinggal kita pastikan link bukti dukungnya. Lalu ke menu realisasi, karena di realisasi ini sebenarnya saya sudah membuat, jadi kalau Bapak Ibu nanti belum membuat, jadi di sini pasti muncul menu tambah, tapi di sini saya akan edit saja. Nah, Bapak Ibu, di sini targetnya adalah 2 dokumen. Maka realisasinya supaya 100% atau dikerjakan semuanya, maka di kuantitasnya realisasinya adalah 2 dokumen juga. Nah, sumber datanya ada yang biasa menulis dokumen terverifikasi. Dokumen terverifikasi. Tetapi saya lebih cenderung mengcopy paste lagi atau memastikan lagi link yang sama seperti di depan tadi. Sama saja sebenarnya Bapak Ibu. Lalu di kualitasnya, karena realisasinya 2 dan targetnya 2, berarti seluruhnya dikerjakan. Artinya kalau dipresentasikan 2/2 kali 100%, maka 100%. Sehingga realisasinya untuk kualitasnya adalah 100%. Lalu file sumber datanya adalah dari link yang tadi. Demikian waktunya. Nah, waktunya target adalah dibuat di bulan Januari dan bulan Juli, berarti ada 2 bulan. Maka realisasinya juga 2 bulan. Seperti itu Bapak Ibu. Dan untuk menu-menu yang lain, di RHK yang lain, saya kira sama, ya, sama saja Bapak Ibu prosesnya. Yang paling penting adalah Bapak Ibu siapkan RHK per RHK ini, ya, berapa banyak RHK-nya Bapak Ibu dalam satu folder, sehingga nanti yang di-copy adalah link dari foldernya. Sehingga ketika nanti atasan kita mengecek, misalnya dia akan mengecek di sini, maka akan langsung dibawa ke file-file yang ada pada folder tadi. Ini folder RHK 1 tadi, isi filenya, ya, sama ya Bapak Ibu, ya, ini sama, ya, sama. Jadi akan dibawa ke sana. Begitu juga dengan misalnya RHK 2, ya, ini saya sudah kerjakan. Klik untuk melihat sebelum dinilai, maka akan langsung dibawa ke folder RHK 2 dan seterusnya. Silakan Bapak Ibu kerjakan. Jika belum mengerjakan Google Drive-nya dalam bentuk folder, alangkah baiknya dibuat dalam bentuk folder saja dulu. Nanti akan dikerjakan untuk SKP finalnya. Nah, ada menu baru nanti, menu angka kredit dan persetujuan PAK. Mungkin nanti akan dijelaskan pada video berikutnya Bapak Ibu. Dan sebagai pemberitahuan Bapak Ibu, ini merupakan pekerjaan terakhir kita untuk SKP 2023 langsung di website e-kinerja. Nanti tahun 2024 dan mungkin seterusnya kita akan beralih ke
PMM. Bapak Ibu boleh berliterasi dulu terkait seperti apa nanti pembuatan SKP di PMM, dan pada video-video berikutnya juga akan saya share seperti apa nanti membuat SKP di PMM, yang tentunya nanti kita akan bersama-sama dulu mencoba memahami berbagai bentuk teknisnya atau aturan-aturannya yang berkaitan dengan penyusunan SKP 2024. Jadi lebih baik Bapak Ibu nanti berkaitan dengan SKP 2024 sebelum langsung mengerjakan di PMM, ya, ada baiknya membaca dulu berbagai regulasi-regulasinya sehingga tidak ada kebingungan nanti pada saat mengerjakan, seperti itu. Demikian Bapak Ibu untuk SKP pembuatan SKP final. Jika ada yang perlu ditanyakan, Bapak Ibu boleh komen di menu komen, ya. Silakan Bapak Ibu bertanya di sana. Dan perlu diingat bahwa SKP final ini akan berakhir pada 31 Maret 2024, tapi masih bisa dikerjakan sebelum itu karena mungkin ada yang membutuhkan SKP untuk persyaratan naik berkala atau naik ke pangkat lah, seperti itu. Boleh dikerjakan sebelum tanggal 31. Yang penting seluruh SKP setiap bulannya sudah dikerjakan. Itu saja. Sekian Bapak Ibu.